you, God, for your blessing to us until now. This morning, we want to start our lesson for today. Please bless us so we can understand what the teacher teaches to us for today. In the name of Jesus Christ, we pray, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, Amen. Okay, my student, how you are feeling for today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Did you enjoy for our study for today? Apakah kalian bersiap untuk pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaanmu? Senang? Do you happy, sad, or another? What do you feeling? Okay, if you excited for our study for today, okay, for today we will learn about stating capability. Do you know what is stating capability? Okay, before we continue our material about stating capability, I will learn or explain about stating capability. Stating capability, we will learn about can and will. Stating capability itu akan mempelajari mengenai bisa atau akan. Nah, can itu bisa, sedangkan will itu akan. Okay, let's end that. Now, before we do what today is Friday, 13 January 2023. Okay, we can learn about stating capability. It means can and will. Okay, can and will dimaksudkan di sini adalah can ini memiliki arti atau meaning dapat, sedangkan will ini memiliki arti akan. Nah, can ini diharapkan kita dapat melakukan sesuatu. We can do something. Nah, we will ini we will do something. Okay, the first we will learn about can. Okay, yang pertama kita akan membahas mengenai can. Bagaimana kita dapat mengetahui cara membuat kalimat berdasarkan kata can atau dapat. Untuk contohnya, contoh kalimat can for the question statement atau kalimat tanya, bisakah atau dapatkah kamu bermain piano? Can you play the piano? Okay, can, this is can. We have, okay, for you know the easy to make can and will. Bagaimana caramu mengetahui dengan mudah bagaimana cara menentukan kalimat can dan will ini? Miss punya triks atau kita ada rumusnya. Yang pertama dalam menentukan can itu, for the positive statement, it's can subject plus can plus verb 1 and the last object or complement. Nah, for negative statement, subject plus can plus not plus verb 1 plus object or complement. And question or interrogative statement, it's can plus subject plus verb 1 object or complement. Now, we forget about object or complement. We must know subject plus can plus verb 1. This is the inti atau pembelajaran yang perlu kita ketahui. Ada can dan ada verb 1. Nah, seperti yang Miss katakan tadi di awal, can I play piano? Kan itu adalah kalimat tanya. Can I play piano? Dimulai dari kata can. Can berarti ini adalah kalimat tanya. Can I? I itu adalah subjek itu ada 7. Apa aja? Yang pertama I, you,
we, they, she, he, dan it. Oke, subject. Subject. Ada I, you, we, they, she, he, it. Kalau I itu dikatakan atau memiliki arti adalah saya. You itu kamu. We itu kita atau kami. Sedangkan they adalah mereka. She itu untuk dia yang berjenis kelamin perempuan. Dan he itu adalah untuk dia yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan it itu adalah kata ganti untuk hewan atau benda. Oke. Nah, bagaimana di sini jika dimulai dari kata kalimat tanya? Miss kan Miss ajarkan dimulai dari positif, negatif, dan interrogatif. Yang Miss kasih contoh pertama tadi adalah kalimat negatif yang kita ubah saja. Kalau dia kalimatnya can atau kalimat positifnya dimulai dari subjek, berarti subjeknya di kalimat tanya ini adalah I. Good. I. Kemudian diikuti dengan can. Kemudian diikuti dengan verb one. Di kalimat I can play piano. Di mana kalimat kata kerjanya? Verb one itu adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, kata kerja bentuk pertama di sini adalah play yang memiliki arti bermain. Nah, berarti I can play bermain apa? Bermain piano. Nah, bagaimana kita mengubahnya ke dalam bentuk negatif? Gampang saja, tinggal tambahkan not-nya. Berarti dimulai dari subjek. Subjeknya siapa? I. Kemudian dilanjutkan dengan can. Kemudian ada kata not. Kata not ini berarti memiliki arti tidak. Berarti I can not play piano. Berarti memiliki arti saya tidak dapat bermain piano. Nah, sekarang pertanyaan Miss, apa aja kata kerja selain kata play? Banyak. Kata kerja bentuk pertama itu atau verb itu verb. Atau kata kerja bentuk pertama. Nah, kata kerja itu adalah kata yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kata makan, kemudian ada minum. Nah, apa itu dalam bahasa Inggris? Ada eat, kemudian drink, apalagi yang lain? Ada berlari, run, ada berjalan, apa? Walk. And the last ada kebiasaan kita. Sleep, oke. Atau tidur. Eat, makan, laundry, minum, run, berlari, walk, berjalan, dan sleep, tidur. Ini adalah beberapa kata kerja yang Miss cantumkan. Sedangkan kata kerja itu ada banyak lainnya. Melompat, berenang, apalagi yang lain. Banyak kata kerja. Nah, yang dimaksud di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, kata kerja bentuk pertama itu ini. Kenapa dikatakan dia kata kerja bentuk pertama? Karena kata kerjanya tidak mendapat penambahan apapun. Misalnya kata s atau is ataupun
ing maupun bentuk kedua atau bentuk past tense mendapat penambahan ed. Nah, kemudian Miss, bagaimana kalau contohnya dalam bahasa Indonesia? Oke, kita buat contoh yang lainnya. For the example, another example. Dia perempuan dapat berenang di mana? Di kolam renang. Nah, how to change from the Indonesian language to English language? Bagaimana kita mengubahnya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris? Nah, dimulai dari kalimat positifnya. Kita lihat lagi rumusnya. Subject plus can plus verb one, object or complement. Nah, subjeknya adalah dia perempuan. Maka kalau dia perempuan memiliki arti dalam bahasa Inggris she. Dapat, kalau dapat tadi memiliki arti can, berarti she can berenang. Apa berenang? Swim. Oke, swim in the pool, kolam berenang. This is the statement atau positive statement atau kalimat positif atau penerjemahan dari kata dia perempuan dapat berenang di kolam berenang. Bagaimana kita mengubahnya ke dalam bentuk negatif? Gampang saja. Tinggal kita ubah she, kemudian diikuti dengan kalimat can. She can. Kemudian ada kata not, berarti she can not, and then verb one. Verb one-nya itu adalah kata swim. Berarti she cannot swim in the pool. And the last interrogative atau kalimat tanya dimulai dari kata can. Can. Kemudian ada subjek. Subjeknya siapa? She atau dia perempuan. Can she swim? Setelah kata subjek diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Can she swim in the pool? Dapatkah dia perempuan berenang di kolam berenang? Oke, repeat after me. She can swim in the pool. She cannot swim in the pool. Can she swim in the pool? Okay, you can practice in your home. Nah, ini adalah contoh atau example berdasarkan can. Nah, kita mau belajar mengenai will, akan. Berarti we will do something. Kalau dikatakan we will do something, berarti memiliki arti kita akan melakukan sesuatu. Kalau akan berarti belum berlangsung, masih diangan-angankan. Saya akan pergi kemana? Itu masih diangan-angankan. Will, akan. Sedangkan can ini sudah dapat atau bisa dia melakukannya. Nah, bagaimana? Sama juga dengan can. Dia juga ada rumusnya. Atau he had formula, memiliki rumus. Yang pertama, kalau will ini atau akan memiliki arti akan. Will berarti dimulai dari kalimat positif. Kalimat positifnya bagaimana? Dimulai dengan kata subject. S ini merupakan subject. Subject, kemudian ada will, diikuti kata will, diikuti juga dengan kata verb one. Bedanya
kalau di sana can memiliki arti dapat, will di sini akan. Kalau bentuk rumusnya sama saja, objek atau complement. Kemudian negatif, ada subjek, ada will, ada not, plus verb 1, object, and complement. For interrogative atau kalimat tanya, will atau akankah atau subject plus verb 1, object, or complement. This is the formula atau rumus untuk menentukan atau membuat sentence atau kalimat will. Nah, di sana ada kalimat kata membuat can atau dapat. Oke. Bagaimana contohnya nih? Sama saja. Hanya membedakannya can dan will-nya. Makanya kita belajar mengenai stating capability. We can do something or we will do something. For the example, kita buat aja dia perempuan misalnya, kan subjek itu dia perempuan, kata ganti kita buat saja namanya Maria. Maria akan pergi kemana? Pergi ke luar negeri misalnya, mana ya? Maria akan pergi ke Singapura. Long, sangat jauh ya ke Singapura. Oke, for the positive, kalimat positifnya bagaimana? Kalau dia Maria she, kita tidak perlu ubah dia ke dalam bentuk she. Buat aja dia namanya. Langsung aja. Kalau si Maria akan will. Ingat, kalau akan itu adalah will, kalau dapat itu can. Maria will, kata kerja bentuk pertama dari pergi adalah go. Maria will go to Singapore. Kalau dalam bahasa Indonesia dia Singapura, dalam bahasa Inggris Singapore. Oke, negatif. Maria tidak akan. Berarti kalau tidak akan, will ditambahkan dengan kata not. Will not go to Singapore. Nah, bagaimana dengan kalimat tanyanya? Kalimat tanya berarti will Maria go to Singapore? Okay, I think it is easy to know. Miss rasa ini sangat mudah untuk diketahui. Karena kalimat can dan kalimat will memiliki rumus yang hampir sama, hanya memiliki perbedaan. Kalau can itu memiliki arti dapat, sedangkan will memiliki arti akan. Kalau we can do something, kita dapat melakukan sesuatu, sedangkan we will do something, kita akan melakukan sesuatu. Berarti ini kita andai-andaikan Maria akan pergi ke Singapura. Dia belum pergi, sedangkan can ini memiliki arti dia dapat melakukannya, atau bisa juga dia dapat pergi ke Singapura. Kalau di sini akan, will itu memiliki arti akan, sedangkan can itu memiliki arti dapat. Sampai sini, do you understand? Okay, I think do you understand what the explanation about stating capability? Menurut Miss, kalian dapat mengerti apa itu stating capability menggunakan can dan will. Atau satu lagi contohnya. Contohnya dari will. Kita ubah dia dari kalimat negatif dalam bahasa Indonesia. Contohnya, dia
atau no dia. Kita ganti aja misalnya yes. Kamu akan apa ya? Kamu akan, dari sini aja. Dari kalimat kata kerja ini. Kamu akan berjalan. Kamu akan berjalan kemana? Ke pasar. Berarti kamu akan berjalan ke pasar. Oh, tadi Miss katakan kalau dia kalimat negatif awalnya, berarti kekurangan. Kamu tidak akan berjalan ke pasar. Kalimat positifnya kita ubah dari kalimat negatif, kalimat negatif. Karena dalam bahasa Indonesia adalah kamu tidak akan berjalan ke pasar. Berarti you tidak akan, berarti you will not. You will not berjalan apa? Walk. You will not walk to market. Setelah itu kita ubah aja dia ke kalimat positif. Sudah gampang. Tinggal menghilangkan kata not-nya saja. Berarti you will walk to market. Nah, kalau kalimat tanyanya tinggal ganti saja will-nya di depan. Berarti will diikuti dengan subjek. Berarti will you walk to market? Akankah kamu berjalan ke pasar? Nah, kalau kalimat tanya ini, kalau ada dia kalimat tanya, berarti ada jawabnya. Kalau kalimat tanya can atau will ini, cara menjawabnya atau answer, jawabannya bisa yes, bisa no. Berarti kalau yes jawaban untuk can misalnya, yes I can, atau yes you can misalnya. Kalau no I can not, atau I can't. It's same. Nah, contoh lagi bisa kita ubah. Misalnya kalau can dan not itu memiliki arti cannot atau tidak dapat, ada juga artinya. Kita persingkat misalnya sama artinya seperti ini. Cannot bisa menjadi can. Nah, will not bisa menjadi atau become willed. Ini memiliki arti sama yang ini. Ini merupakan seperti singkatannya lah. Nah, kalau will juga sama. Akankah berarti ada jawaban bisa jadi atau tidak jadi atau tidak akan. Berarti yes, I will, and then no, I will. Oke. Do you understand? Kalian dapat mengerti mengenai stating capability? And can and will. We can do something or we will do something. Kita dapat melakukan sesuatu dan kita akan melakukan sesuatu. Okay, I think that's all about our material for today. Okay, Miss pikir hari ini materi kita sudah cukup sampai di sini mengenai can dan will. Yang perlu kita ketahui dari can dan will ini adalah kalau can itu memiliki arti dapat, sedangkan will akan. We can do something, kita dapat melakukan sesuatu, dan will kita akan melakukan sesuatu. Oke.
I think that's all for our material for today. I hope you enjoy for this material. Miss berharap kalian dapat mengerti pembelajaran hari ini mengenai stating capability. And the last, see you on the next lesson. Okay, before we close our meeting or our study for today, let's pray together in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you, God, for your blessing to us until now. Now we are finished our study for today. Please bless us so we can understand what the teacher teach to us and we can do our homework in the home. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen.